Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Amelia Putri dengan NIM 25111744142. Iya. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Surabaya. Iya. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik, sehat Mbak. Dengan Ibu Sutini ya? Iya. Ibu Sutini ini ibu guru yang hebat dan sangat menginspirasi. Ibu Sutini merupakan ibu guru wali kelas 1A di Iya. SD Negeri Gerobokan. Grobogan 2. Iya. Sebelumnya terima kasih Ibu karena Ibu sudah berkenan menjadi narasumber saya pada Iya. wawancara pagi ini. Iya. Wawancara kali ini membahas tentang pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Iya. Baik, langsung saja ke pembahasannya nih Ibu. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu terkait Iya. pengabdian Ibu sebagai guru SD. Iya. Dimulai tahun berapa? Iya, saya mulai angkatan tahun 94 Mbak, 1994 itu di Gemarang sana. Di Gemarang itu 16 tahun. Terus kemudian pindah ke sini tahun 2007 sampai sekarang. Sudah lama ya Ibu? Iya, Berarti sudah. pengalamannya sudah melejit gitu ya Ibu? Alhamdulillah, dulu sebelum di SD saya pernah mengajar di TK 16 tahun. Iya. Pengalaman sudah banyak. Ya, alhamdulillah. Menurut Ibu, apa sebenarnya arti pendidikan karakter bagi anak-anak usia sekolah dasar? Iya, pendidikan karakter itu merupakan suatu untuk anak-anak sendiri. Anak-anak bisa mandiri, bisa berjiwa jujur, mandiri, bisa bersosialisasi pada teman-temannya. Nilai-nilai karakter apa saja yang paling utama ingin Ibu tanamkan? Ya, kejujuran, kedisiplinan, ketaatan, sopan santun, menghargai orang yang lebih tua. Apakah pendidikan karakter itu hanya dilakukan pada saat pembelajaran PPKN saja atau tidak? Tidak, di luar kelas bisa waktu bermain sama teman atau waktu di rumah juga ditanamkan. Anak-anak jadi belajar di rumah juga menanam karakter, kedisiplinan dan sosial pada temannya. Jadi ada kerjasama dengan orang tua? Ada orang tua ya. Jadi orang tua itu harus mengikuti apa yang pelajaran di sekolah. Nanti kalau hanya di sekolah, anak-anak itu waktunya kurang karena waktunya terbatas. Jadi orang tua pasti terlibat. Saya pun menghimbau kepada orang tuanya, sekali tempo saya panggil. Kadang ya saya beritahu ada PR atau apa, mohon dibimbing anaknya di rumah. Untuk metodenya, metode apa saja yang Ibu gunakan untuk menanamkan nilai-nilai positif tersebut? Ya, metodenya ya tanya jawab, ya metode karakter. Nah, waktu tingkah laku yang baik itu tanya jawab, yang membaca, untuk membaca terus dan diberi cerita-cerita yang bersifat positif untuk anak. Mungkin ada pembiasaan juga Ibu, seperti berdoa, seperti Ada, senam anak iya, Indonesia itu ada, ya Ibu? iya, setiap hari pembiasaan ada, senamnya juga ada, tapi 2 hari sekali. Apakah ada suatu perbedaan Ibu? Ibu kan sudah berpengalaman lama nih. Mungkin dari biasanya istilah anak-anak zaman sekarang Gen Z dengan Gen milenial dan Gen Alpha anak-anak zaman sekarang itu mungkin ada perbedaan khusus gitu Ibu? Ya tidak ada, Pak. Semua pendidik ya sama. Ya mungkin kalau yang zaman sekarang lebih sesuai karakternya gurunya, menyesuaikan ke kemampuan gurunya, tapi ya nggak ada perbedaan karena semua pendidik ya sama. Untuk anak-anaknya bagaimana Ibu? Apakah berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang gitu? Ya tentunya berbeda. Sekarang kan anak-anak sudah maju, banyak makanan bergizi, jadi anaknya sudah bisa diajak berbicara lebih. Pelajarannya kan lebih sulit sekarang. Tapi terdapat tantangan juga Ibu. Sekarang kan hampir semua anak punya gadget ya Ibu. Iya. Jadi itu juga merupakan suatu tantangan. Iya, ada tantangannya.
bagi gurunya ada tantangannya. Setiap anak karakternya sendiri-sendiri, bapak kemampuannya sendiri-sendiri. Nggak, biasanya anak yang bisa berjalan itu apa itu baik, pintar, bisa. Kalau yang nggak bisa itu sebagai tantangannya gurunya. Dia harus bisa menyesuaikan dengan temannya. Bagaimana gurunya bisa mendidik anak yang tidak bisa itu membawa ke anak yang sesuai dengan temannya. Cara berdidiknya, cara kedisiplinan, supaya seperti yang Mungkin ada salah satu contoh nyata Ibu mengenai perubahan perilaku siswa setelah dibimbing dengan pendidikan karakter. Iya, dulu waktu masuk atau apa tuh anak-anak kan lari-lari atau apa gimana. Kalau sekarang kalau dibimbing ya sebelum masuk berbaris, saling sama bu guru, ya terus baru duduk. Kalau dulu kan belum dibimbing ya tutup bel masuk kan lari gitu. Kalau sekarang kan enggak, sudah karena sudah dibimbing. Jadi apa itu disiplin itu harus dijaga, itu harus ada. Jadi seperti contohnya kan itu anak-anak sebelum masuk berbaris, setelah pembiasaan berbaris masuk salim sama bu guru baru masuk, baru berdoa lagi di dalam. Tapi mungkin awal pertama agak sulit gitu. Iya, memang baru peralihan dari TK ke SD itu memang tingkah lakunya anak kan masih seperti di TK. Jadi kelas 1 itu tantangan berat sama gurunya itu. Memberi apa itu anak-anak supaya bagaimana supaya ngikuti gitu ya, diajak menyanyi, diajak apa, diberi cerita, anak-anak akhirnya tertarik itu ya bisa. Oh, kelas atas memang sudah. Iya, kan kelas paham iya, gitu. kalau kelas atas kan udah bisa, seandainya ada soal dibaca apa itu ada soal dibacakan nanti anaknya bisa mencatat. Kalau kelas 1 ya belum, kalau belum dituntun kalau kan belum bisa baca. Apa pesan Ibu untuk para calon guru seperti saya ini dalam mendidik karakter siswa nantinya Ibu? Ya. Ya, pokoknya Mbak ikuti aja, jangan sekarang ya bagaimana untuk memajukan anak dengan cara teori-teori yang bisa untuk merangsang anak menuju kebaikan, menuju kedisiplinan. Hendaknya ya jangan apa itu bosan-bosan memberi contoh, mengajar anak-anak, sabar, pokoknya harus diberi kesabaran, telaten. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Sutini Iya. tentang pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Dari sini kita belajar bahwa pendidikan karakter ini tidak hanya dibentuk dengan teori saja Iya, Ibu, tapi dengan ketika pembiasaan, keteladanan juga, kerjasama orang tua juga nih Ibu. Iya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sekian, mohon maaf itu bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak, seandainya saya memberi penjelasannya kurang, saya yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah cukup sekali Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.